Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa Surat Ar-Ra'd. Ini tapi surat Ar-Ra'd iku madaniyatun, surat kang bangsa Madinah utawa cenderungaken sapuse hijrah. Illa wala yazalul ladzina kafaru amin ayat wala yazalul ladzina kafaru an ayatan musnasirin ayat. Wa yaqulu ladzina kafaru lasta mursalan lan dawuh wa yaqulu ladzina kafaru lasta mursalan lan ayatan musnasirin ayat. Aw madaniyatun utawi surat Ar-Ra'd iku madaniyah illa walau anna Qur'anan angin dawuh walau anna ayat walau anna Qur'anan al-ayat ini terus surat ayat turun. Wahya utawi surat Ar-Ra'd iku salasun ono telu au arbaun utawa papat au arbaun utawa papat au khamsun utawa lima. Situ nunggu 6 wa arba'una lan 40 apane ayat kan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti insun kelawan nyebut asmani Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahim itu welas asih ing dalem akhirat neraka. Alif Lam Mim Ra. Allahu udah Gusti Allah iku a'lamu dat kang bisa Allah dimurati kelawan perkara kang den kersakaken Gusti Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuh Alif Lam Mim Ra. Tilka utai mengkono-mengkono ayat. Hadil ayat itu terkesil dari bilah-bilah ayat. Ibu ayatul kitab bilah-bilah ayat di Al-Quran. Al-Quran itu terkesil Al-Quran. Wal idhafat utai idhafat adalah ayatul kitab
iku bimakna min kelawan makna min, iku bimakna min kelawan makna min. Jadi ayatun minal kitab gitu ya. Ayat sebagian dari Alkitab atau sebagian dari Al-Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbik, walladzi lan utawi perkara unzila kang den turunaken apa alladzi ilaika maring sira min rabbika saking pangeran sira, min rabbika saking pangeran sira. Al-Qur'anu tegese Al-Qur'an isine alladzi Al-Qur'an. Mubtada'un utawi alladzi iku dadi mubtada', khabar kang utai khabar mubtada' iku al-haq, dawu al-haq iku al-haqu perkara kang bener, la syakka kang ora ono ragu-ragu iku maujud fi dalam Al-Qur'an. Walakinna aktsaran nasi lan kabeh akeh-akeh manungsa, walakinna aktsaran nasi lan kabeh akeh-akeh manungsa iku la yu'minuna, iku la yu'minuna ora iman, ora percaya sapa aksa ai ahla Makkah tegese penduduk tanah Makkah. Iku la yu'minuna ora iman, ora percaya sapa aksa bi annahu kelawan satamne Al-Qur'an, bi annahu kelawan satamne Al-Qur'an atau Alkitab iku min indihi saking kersane Gusti Allah, iku min indihi saking kersane Gusti Allah ta'ala ala mahluk Allah, ta'ala ala mahluk Allah alladzi rafa'a ila ilmihi santun. Sudah berpindah dari surat sebelumnya, yaitu surat Yusuf menuju surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd sendiri artinya apa? Gledek. Apa gledek? Petir. Halilintar. Halilintar. Dulu itu ini ceritanya mau nganggur. Ada dua sahabat, ternyata kejadian ini profesinya berbeda, mirip tapi tidak sama. Satu ini jadi kiai, satu ini jadi pastor, tapi tak koncoan. Satu ketika dua sahabat ini mau mengadakan perjalanan numpak bis. Karena di numpak bis itu sing kiai begitu naik bis, bismillah kan bismillah. Jadi kancane salah Pak Kiai, ini bukan bismillah, bis malam. Oh iya, iya. Di tengah perjalanan hujan deras, no bledeknya Pak. Si pastor tadi langsung berzikir haleluya. Kata sang kiai kan keliru, bukan haleluya, apa? Halilintar. Ini berbicara halilintar tadi. Kemudian sampai di tujuan itu turun dari bis. Kemudian karena habis hujan tadi caranya becek, ya sing tadi kiai turun dulu. Ayo turun, tidak mau becek. Ini sudah tak gendong, pastor ini gendong namanya. Pastor ini ketawa-ketawa. Ada apa kamu ketawa? Iya, saya baru sadar, baru kali ini ada pastor naik haji katanya.
haji kan. Naik gunung berarti naik haji. Ngerti baptis ya? Kalau orang Kristen itu ada baptis. Kalau baptis itu dimandikan. Nah karena dia digendong tadi itu, kan konco plek. Jadi meskipun beda agama ya tetap rakyat. Lewati kali. Itu kali diuncang loh kalau dia ini. Konco diuncang loh. Ketawa saja. Kenapa aku ketawa? Saya juga baru sadar. Baru kali ini ada kiai membaptis. Skor sama dua-dua. Suratul Ra'd Madaniyah. Ini surat Ra'd ini adalah surat Madaniyah, berarti diturunkan setelah hijrah, kecuali beberapa ayat yang dikecualikan dan ditunjuk atau disebutkan, kecuali ayat wala yazal ladzina kafaru, berarti ini sebaliknya, jadi Makkiyah, wa yakul ladzina kafaru lasta mursala, ini Makkiyah. Atau pendapat yang kedua, ini Madaniyah, kecuali dua ayat, yaitu walau anna Qur'anan ila akhiri, sampai dua ayat itu. Adapun jumlah ayatnya, ini ada yang mengatakan 43, 44, 45, ada yang mengatakan 46. Tapi suratnya sama. Mung beda ngitungnya, paham nggak? Beda ngitungnya. Antara ujung sana tembok sama ujung situ, ujung selatan, ujung utara. Ini kalau diukur sama meteran, ya sama, itu berapa meter sana sini? 30 meter? Nggak ada ya? Berapa? 15? 20 meter lah, 20 meter. Terus kemudian, dan ya tetap seperti ini kondisinya. Kemudian saya santri coba ukuran mekilan di kiri. Sampun, kilo 1 seket, sing situ 1 seket siji, situ 149, kan beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi apakah mengurangi yang mengatakan 149 berarti masjidnya lebih sempit? Tidak mengubah. Sama dengan ayat ini, surat Ar-Ra'd. Meskipun ulama berbeda-beda itu, ini tetap. Jadi bukan berarti ada yang dihilangkan atau tidak. Mau bedong hitungnya. Ada yang dua ayat ketika satu. Ngitungnya itu karena mungkin pendek ketika satu. Sehingga ada yang menghitung 43, 44, 45, sampai 46. Kemudian surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini ada persesuaiannya. Kenapa surat Ar-Ra'd ini jatuh setelah surat Yusuf? Di dalam Al-Quran itu ada namanya munasabah, persesuaian, kecocokan. Maka kenapa surat Yusuf ini, kemudian setelah surat Yusuf ada surat Ar-Ra'd? Di samping isinya, kalau surat Yusuf menerangkan Yusuf, surat Ar-Ra'd di dalamnya juga menceritakan kisah-kisah Nabi juga. Berarti masih ada persesuaian di dalamnya. Juga dari awal akhir dan awalnya, akhir surat Yusuf itu bersesuaian dengan awal dari surat Ar-Ra'd. Kalau akhir dari surat Yusuf itu disebutkan di situ, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Itu yang terakhir ya, bahwasanya Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran ini memberikan penjelasan kepada segala sesuatu. Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Berarti ini fungsinya Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan hakikat segala sesuatu perkara. Yang mana liqaumi yu'minun, ini dijelaskan menjadi rahmat dan menjadi hidayah bagi orang yang beriman. Artinya ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Makanya di pembuka surat Ar-Ra'd ini,
walladzi unzila ilaika min rabbik, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan yaitu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu itu adalah benar, al-haq, walakin aktsarun nas la yu'minun, tetapi mayoritas manusia saat itu orang-orang ahli Makkah mereka tidak mempercayainya bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persesuaiannya jadi antara penutup sama pembuka. Penutup surat Yusuf dengan pembuka surat awal. Karena susunan Al-Quran di mushaf itu tidak sama dengan susunan tatkala turun. Bukankah tatkala turun itu apa dulu turunnya? Surat Al-Alaq ya, Iqra itu. Tapi begitu ditulis di mushaf ini apa awalnya? Al-Fatihah. Surat yang terakhir apa? Surat yang terakhir turun Al-Yawma Akmaltu, satu versi. Yang terakhir di sini tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Ini Quran itu turunnya dua kali. Dua kali maksudnya dua tahap. Tahap pertama adalah dari Lauh Mahfuz, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu turun ke namanya tempat di sama dunia, di langit dunia. Dari turunnya satu kali, turun juz kontan. Baru dari tempat sama dunia ini kemudian diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Itu sedikit sampai berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Itu sedikit. Dan turunnya itu tidak urut, tidak dari awal seperti ini, tapi disesuaikan dengan situasi kondisi kejadian saat itu. Turun pertama Kanjeng Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maka turunnya Iqra. Begitu disuruh baca, maka jadi Iqra, apa jawabannya Kanjeng Nabi? Maka Nabi nggak bisa baca, baru bisa. Sebelum diangkat jadi Nabi, Kanjeng Nabi adalah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi setelah jadi Nabi, dibaca oleh malaikat Jibril bisa. Kenapa sebelum jadi Rasul itu Rasul nggak bisa baca tulis? Ini supaya menguatkan bahwa Quran ini bukan jiplakan. Kalau Kanjeng Nabi pintar kalau biar mau tulis, orang-orang tambah santer. Oh, ayo kawin dewi, yang panjang dari itu pintar ngarang, nulis dewi, niru, jiplak kitab-kitab dulu, ya kemudian ditulis sendiri. Nah tuduhan itu dialamatkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian tuduhan itu kemudian otomatis kemudian tidak berlaku. Kenapa? Oh, jadi jiplak, kan ini tidak sama moco. Apa sih kata jiplak? Apa sih kata jiplak? Kayak sama moco. Sama dengan sampean misalnya ujian, kan dia nyontek ya. Ujian. Tapi ujiannya kamu itu ujian bahasa, misalnya ujian bahasa Cina, Mandarin. Nyontek. Enggak iso maca, gak iso. Kan nyontek yo modele kok. Gak ngerti karepe. Ini ra iso. Kamu nyontek ya, nyontek apa? Gak iso maca, gak iso nulis. Ya iso. Jadi kalau ternyata nilainya 100, memang dia pintar, ngerti. Kalau gak iso ya berarti bener, banyak gak nyontek deh. Kalau kan masing-masing dikasih contekan, dia gak iso. Dia gak iso, soalnya gak iso moco. Maka itu hikmah kenapa Kanjeng Nabi itu tidak bisa membaca sebelum menjadi Nabi. Itulah sifat ummi. Sifat ummi itu dari kata al-um. Itu ibu. Berarti ummi itu anak yang keibu-ibuan, mbok-mbokan. Berarti anak cilik belum bisa baca, belum bisa nulis. Sampai mana tadi itu? Madaniyah tadi ya. Jadi madaniyah kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra.
ada kurang lebih 29 surat dari 114 surat yang mengandung atau dibuka dengan ayat-ayat seperti ini, ya, ayat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, apalagi nun, yasin, qaf dan yang lain. Itu kurang lebih ada 29 surat ya, yang mengandung seperti ini. Seperti ini itu maksudnya di dalam ulumul Quran disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, alif, lam, mim, ra, seperti huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, ra, seperti itu. Dan ini termasuk kategori ayat namanya mutasyabihat. Ayat itu ada ayat muhkamat, ayat yang jelas maknanya, jelas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, ini sudah satu, jelas satu. Ojo diperlukan satu dari tiga tapi satu, bulat itu. Ini satu ya satu, saya satu ya. Jelas sudah. Seperti ini termasuk ayat mutasyabihat yang maknanya boleh jadi masih diperselisihkan di antara para ulama. Alif lam termasuk seperti ini. Dari beberapa pendapat itu ada yang mengatakan alif lam mim ra itu setiap hurufnya itu adalah singkatan dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Asmaul Husna. Ada yang menyebut itu adalah namanya sebagian ini nama Nabi. Ada yang menyebut itu singkatan. Ada yang menyebut lagi simbol hitungan, seperti Yasin misalnya, Ya dan Sin, Yasin. Itu orang yang pandai berhitung, diteliti dengan kunci yaitu Bismillah. Huruf Bismillah ada berapa? Hurufnya Bismillah ada berapa? Ada 19. Maka pada ayat pada surat Yasin, maka jumlah ya-nya itu adalah perkalian dari 19 atau bisa habis dibagi 19. Sin-nya juga seperti itu, bisa dibagi habis 19. Nganggo hitungan ini surat Yasin itu satu percobaan. Ya-nya mau piro? Itu bisa nggak dibagi 19? Habis nggak? Sin-nya ada berapa? Ada yang seperti itu. Tapi di antara pendapat yang paling benar kan macam-macam. Ya di sini Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Ini yang paling benar. Apa maknanya alif lam ra? Wallahu a'lam. Allah sih tahu. Oh benar itu. Tapi kalau kamu ujian jangan juga jawab seperti itu ya. Pelajaran IPA, IPS, wallahu a'lam. Ayat ini, surat ini disebut dengan Ar-Ra'd karena di dalamnya diceritakan juga tentang Ar-Ra'd. Yusabbihur ra'du bihamdi, bahwa halilintar itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunyinya halilintar itu sebenarnya tasbih. Tapi kalian tidak tahu loh, tasbih itu bertasbih sebetulnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fadilah daripada surat Ar-Ra'd, anna qira'ataha indal muhtadiri tusahhil khurujar ruh. Kalau ada orang yang mau mati dan gak mati-mati sekarang kan seakan buat PT sehingga mati-mati kan seakan mati tapi gak mati-mati. Itu wacana surat Ar-Ra'd ini yang jumlahnya 40 dari 6 ayatnya. Itu bisa memudahkan untuk keluarnya roh. Jadi memudahkan roh. Itu sama dengan orang yang ahli siwak. Siwak itu bisa memudahkan keluarnya roh.
mati itu gampang. Jangan salah paham, mati gampang itu gak bodoh karo gampang mati bedanya. Gampang mati masuk titik mati. Maksudnya mati ini gak angel, gak sampai masak berjam-jam untuk berhari-hari seperti dibuat mainan sama malaikat maut. Ditarik balik, ya apa rasanya awakku galak kedondong, ditarik, ditarik, kita siksa kayak begitu ya. Tapi dengan mudah ya. Meninggal dengan tenang gitu ya. Meninggalnya dengan apa? Dengan husnul khotimah. Itu yang sergap siwakan. Termasuk siwakan itu adalah sikat gigi. Jadi sikat gigi itu gosok gigi dan pasta gigi itu diniati juga sunnahnya kanjeng Nabi. Karena hakikat daripada siwakan itu adalah membersihkan gigi. Kalau kamu ngaji Fathul Mu'in bahwa siwakan itu hasil dengan segala sesuatu yang keras yang bisa menghilangkan kotoran atau kuning-kuning. Jadi tidak harus dengan kayu arok, tidak harus dengan kayu arok, dengan pring ini bisa, pring itu ditumbuk, kan ada bulu-bulunya yang apa namanya kecil-kecil, itu buat siwak. Soalnya kan itu sikat gigi kan itu ya pasti itu tumbuk. Dan sekali lagi tidak harus pakai kayu, tidak harus pakai kayu, tapi juga segala sesuatu. Maka kata para ulama juga dengan kain, bajunya di kain, jadi sarungnya sarung kami cimakan. Ini pakai sikat gigi itu sekarang. Karena zaman dulu belum ada pabrik, golongan pabrik Pepsodent, Ciptaden, belum ada itu. Dan sisi paling memungkinkan untuk membersihkan ya kayu arok itu. Karena kayu arok itu begitu dipecahin, itu serabutnya itu seperti sikat gigi. Artinya paling mudah untuk membersihkan sela-sela gigi, membersihkan kuning-kuningnya gigi, dan aman, tidak melukai gigi. Lawan sekarang menciptakan sikat gigi yang aman, yang bisa lebih membersihkan, ditambah dengan pasta gigi itu supaya lebih memudahkan untuk lebih bersih. Jadi jangan dianggap siwakan itu hanya pakai siwak. Sampai siwakan kok tapi gak tahu gosok gigi, lanjut kuning misalnya. Berdiri. Tuh, pakai sikat gigi. Itu pakai sikat gigi, diniati itu sunnahnya kanjeng Nabi. Dan siwakan itu juga sama faedahnya adalah memudahkan keluarnya ruh. Artinya apa? Mulut itu kalau bersih, ya, itu keluarnya ruh itu mudah. Ya. Tapi terkadang orang yang sulit meninggal itu biasanya kok gak mati-mati. Ngomongin ombenan gak gelas terus gak ngerti, gak iso di sendok pipi gak seruput, terus mati. Boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena kaidahnya disampaikan oleh Nabi, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Orang itu tidak akan mati sehingga dia mendapatkan semua rezeki yang ditulis di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tidak akan mati sebelum rezekinya dicairkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rezekinya kurang, lalu tak sesekali, tapi tidak mati-mati, kayak sesepat langsung mati, soalnya sudah turun semua rezekinya. Ya. Maka air tak sesepat itu loh rezeki. Jangan dianggap rezeki itu mau duit dong. Ya, kami duit, aku gak duit rezeki loh. Jangan
sehat itu juga rezeki. Kamu bisa mondok ini juga rezeki. Rezeki termasuk hidayah. Tidak semua orang punya uang bisa mondok, bisa menuntut ilmu agama. Kalau tidak dikasih hidayah, dituntut sama Allah SWT. Dan ini adalah kemerdekaan, ya, bulan Agustus dan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang mempertahankan siapa? Soekarno-Hatta, Bung Karno. Maka katanya orang itu kalau merdeka, kalau dompetnya itu yang berbaris-baris itu Bung Karno, itu baru merdeka. Ya golongan ini paki murah, jajan. Itu berarti si perjuangan. Bila bidullah al-Bisawab, subhanakallah, alhamdulillah, ila ila anda, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi